wanita tua dengan tubuh yang semakin lemah tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Meski tampak sederhana, rumah itu penuh dengan kenangan masa lalu yang tak bisa dilupakan. Dinding-dindingnya penuh dengan gambar-gambar hitam putih dari masa muda anak-anaknya. Suami Siti sudah lama meninggal dan sejak saat itu ia menjadi satu-satunya penjaga rumah itu. Setiap pagi Siti bangun lebih awal. Dengan tangannya yang gemetar ia menyalakan kompor tua dan mempersiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan sedikit sayur yang menjadi menu rutinnya. Meski tubuhnya tak sekuat dulu, ia tetap berusaha untuk menjaga rumah itu tetap bersih. Berharap anak-anaknya yang kini sudah dewasa tinggal di kota besar akan datang mengunjunginya. Namun setiap hari harapannya sirna. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Dan ia hanya menatap jalan yang sepi. Setiap kali ada suara mobil di luar, hatinya berdebar, berharap itu adalah anak-anaknya. Tetapi setiap kali ia membuka pintu, yang terlihat hanyalah desa yang sepi. Tidak ada yang datang untuk menemuinya. Anak sulungnya, Darto, adalah satu-satunya anak yang pernah berjanji untuk merawatnya saat ia tua. Namun janji itu sudah lama terlupakan. Darto yang kini menjalankan bisnis di kota lebih sibuk dengan pekerjaan dan kesibukannya. Kadang ia mengirimkan uang lewat transfer bank. Tapi itu semua terasa hampa. Siti tahu uang bukanlah yang ia butuhkan. Ia hanya ingin mendengar suara anaknya, merasakan sentuhan kasih sayang yang dulu selalu ada. Matahari pagi menembus celah-celah jendela rumah Siti, membawa sinar yang hangat. Namun kehangatan itu tidak mampu mengusir dinginnya hati Siti. Hari ini terasa sama seperti hari-hari sebelumnya, penuh dengan penantian yang tidak pernah berbuah. Tidak ada satupun yang datang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan tetangga-tetangganya yang biasanya mampir mulai jarang terlihat. Siti bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa semakin lemah. Lututnya sering sakit dan tangan kirinya sudah tak sekuat dulu. Ia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil di desanya. Meski hatinya ragu apakah ia mampu berjalan sejauh itu. Dengan tongkat tua yang menjadi temannya setiap hari, ia melangkah perlahan satu langkah demi satu langkah yang terasa berat. Di pasar Siti berharap bisa bertemu seseorang yang bisa mengenalnya, seorang yang bisa mengajaknya bicara. Namun, pasar itu penuh dengan wajah-wajah asing. Anak-anak muda sibuk dengan ponsel mereka, para pedagang sibuk menawarkan dagangannya, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan wanita tua dengan tongkat kayu itu. Siti merasa seperti bayangan yang tak terlihat oleh dunia. Setelah membeli beberapa bahan makanan dengan uang yang tersisa, Siti berjalan pulang dengan napas tersengal-sengal. Di tengah perjalanan ia berhenti untuk beristirahat di bawah pohon rindang. Matanya memandang jauh ke arah jalan yang menuju kota. Di sanalah Darto tinggal. Hidup dalam kesibukan yang tak pernah menyisakan ruang untuk ibunya. Air mata perlahan mengalir di pipi Siti. Namun ia segera menyekanya takut jika seseorang melihat tangisnya. Hari itu Siti memutuskan untuk mengirimkan surat yang telah ia tulis. Dengan bantuan seorang tetangga, ia menitipkan surat itu ke kantor pos. Meski tubuhnya lemah, hatinya kembali dipenuhi harapan. Ia membayangkan bagaimana reaksi Darto ketika membaca surat itu. Namun hari-hari berlalu tanpa kabar. Telepon di rumah Siti tetap diam. Tidak ada pesan, tidak ada kunjungan. Siti mulai merasa bahwa surat itu tidak akan pernah sampai. Atau mungkin Darto memilih untuk mengabaikannya. Seminggu kemudian, sebuah telepon masuk ke rumahnya dan di ujung sana terdengar suara sekretaris Darto. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa Bapak Darto sedang sangat sibuk dengan proyek baru. Namun beliau menyampaikan salam untuk ibu dan menitipkan uang melalui transfer rekening ibu, kata Lilis dengan nada formal. Siti hanya mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon itu. Malam itu, Siti duduk di ruang tengah menatap foto keluarga yang terbingkai di dinding. Foto itu diambil bertahun-tahun yang lalu, saat anak-anaknya masih kecil. Di foto itu, Darto tersenyum lebar sambil memeluk adik-adiknya. Siti mengingat betapa bahagianya ia saat itu. Tapi sekarang, kebahagiaannya itu hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Siti menangis dalam kesunyian malam. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti telah dilupakan oleh dunia, termasuk oleh anak-anaknya yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki arti.
Setelah malam penuh tangisan itu, Siti mengambil keputusan yang berat. Ia tidak ingin lagi menjadi beban bagi anak-anaknya. Ia tidak ingin lagi menunggu dalam kesia-siaan. Ia lalu berpikir untuk meninggalkan rumah itu, meninggalkan kenangan yang terus menyakitinya. Dengan langkah pelan Siti mulai mengemas beberapa barang miliknya. Ia hanya membawa yang benar-benar dibutuhkan. Pakaian, sedikit makanan, dan foto keluarga yang selalu ia simpan di dekat hatinya. Ia tahu kemana ia akan pergi. Hutan di pinggir desa, tempat di mana ia sering bermain saat masih muda, tempat di mana ia berharap bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Sebelum pergi, Siti menatap rumahnya untuk terakhir kalinya. Rumah itu penuh dengan kenangan, tetapi juga penuh dengan rasa sakit. Dengan tongkat kayu di tengahnya, Siti melangkah pergi menuju hutan, meninggalkan segalanya di belakang. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi ia yakin di hutan itu ia akan menemukan kedamaian, bahkan jika itu adalah kedamaian yang terakhir. Hutan di pinggiran desa itu sunyi, penuh dengan suara alam yang bercampur dengan simfoni yang menenangkan hati. Angin berdesir lembut, memainkan dedaunan yang melambai seperti tangan-tangan kecil menyambut kedatangan seorang tamu. Siti dengan tubuh lemah dan langkah pelan, akhirnya tiba di tepi hutan setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga. Ia berhenti sejenak, memandang pepohonan tinggi yang seperti melindungi rahasia yang tak pernah terungkap. Meski hutan itu asing, Siti merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti pelukan yang pernah ia rindukan. Tempat ini terasa seperti pelarian terakhirnya dari dunia yang telah meninggalkannya. Saat ia melangkah lebih dalam, suara burung dan hewan liar terdengar dari kejauhan. Hutan itu penuh dengan kehidupan, namun tak satu pun terasa mengintimidasi. Pohon-pohon besar menjulang, melindunginya dari panas matahari. Namun tanah yang ia pijak kadang terasa licin, memaksanya menggunakan tongkat kayunya untuk menjaga keseimbangan. Setelah beberapa jam berjalan, Siti menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar di sekelilingnya. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon itu, mengatur napas yang terasa berat. Di sekelilingnya, suara gemerisik daun seperti berbisik lembut. Namun tanpa ia sadari, sepasang mata besar sedang mengawasinya dari kejauhan. Ketika Siti hendak bangkit untuk melanjutkan perjalanan, ia mendengar suara gemerisik yang berbeda. Suara itu terdengar seperti langkah, tetapi bukan langkah manusia. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan dan di hadapannya berdiri seekor orangutan besar dengan bulu coklat kemerahan yang lebat. Mata orangutan itu memandangnya dengan penasaran, namun tanpa sedikit pun tanda ancaman. Siti terdiam, tubuhnya kaku. Dalam hidupnya yang panjang, ia belum pernah melihat orangutan dari jarak sedekat ini. Hewan itu perlahan mendekat, melangkah dengan lengan panjangnya yang menyentuh tanah. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, orangutan itu berhenti, seolah memberikan waktu kepada Siti untuk menenangkan diri. Namun alih-alih menyerang, orangutan itu duduk di hadapannya, mengeluarkan suara lembut seperti gumaman. Mata yang besar dan coklat menatap Siti dengan penuh rasa ingin tahu, seolah bertanya apa yang wanita tua itu lakukan di tempat yang menjadi rumahnya. Siti menghela napas, mencoba menenangkan hatinya yang masih berdegup. Ia memperhatikan gerak-gerik orang hutan itu yang kini mulai memetik daun dari pohon dan mengunyahnya perlahan. Hewan itu tampak tenang, bahkan bersahabat. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ada makhluk lain yang memperhatikannya. Hari mulai beranjak senja. Siti memutuskan untuk menetap di bawah pohon besar itu untuk malam ini. Ia mengambil roti yang ia bawa dari tas kecilnya dan mulai memakan potongan kecil sambil terus memandang orangutan itu. Hewan itu tetap berada di dekatnya, sesekali mengeluarkan suara rendah seolah ingin berbicara. Siti mengeluarkan sepotong kecil roti dan meletakkannya di tanah. "Apakah kau lapar?" tanyanya pelan. Orangutan itu memperhatikan roti tersebut dengan hati-hati sebelum mendekat. Dengan gerakan lembut, ia mengambil roti itu menggunakan tangannya yang besar, lalu memakannya perlahan. Siti tersenyum, ada sesuatu yang hangat di hatinya saat melihat hewan itu menerima pemberiannya. Malam itu di bawah sinar rembulan yang menyelinap di antara pepohonan, Siti merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Kehangatan sebuah persahabatan. Hari-hari berikutnya Siti dan orangutan itu mulai membangun hubungan yang unik. Orangutan itu sering muncul di pagi hari, membawa buah-buahan dari hutan untuk Siti. Sebagai balasannya, Siti berbicara dengannya, menceritakan kisah hidupnya yang penuh luka. Meski orangutan itu tidak pernah menjawab, kehadirannya cukup untuk
membuat Siti merasa tidak sendirian lagi. "Kalau aku beri nama, apakah kau akan marah?" tanya Siti suatu hari sambil membelai rambut bulu orangutan itu. "Aku akan memanggilmu Biru, bukan karena bulumu biru, tetapi karena kau memberi ketenangan seperti langit." Orangutan itu hanya menatapnya dengan mata lembut seolah mengerti. Biru menjadi pelindung dan teman setia Siti di hutan. Saat malam tiba, ia akan duduk di dekat wanita tua itu, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Dan saat pagi datang, ia akan mengajak Siti menjelajahi hutan, memperkenalkan tempat-tempat yang belum pernah dilihat oleh manusia. Dalam keheningan hutan, Siti menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapat di tempat lain. Penerimaan tanpa syarat, meski ia merasa terlupakan oleh anak-anaknya, di sini ia merasa dihargai, meski hanya oleh seekor orangutan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya kembali berarti. Namun ia tidak tahu bahwa keheningan itu akan segera diusik oleh sesuatu yang tak terduga. Kedatangan seseorang dari masa lalunya yang akan menguji ikatan yang telah ia bangun dengan Biru. Hari itu Darto duduk di ruangan kerjanya yang mewah di tengah kota. Ia baru saja menutup kesepakatan bisnis besar yang membuatnya semakin sibuk. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sebuah surat tua yang ditemukan oleh sekretarisnya beberapa hari lalu tergeletak di meja. Surat itu ternyata dikirim oleh ibunya beberapa bulan yang lalu. Tetapi, entah bagaimana baru saja sampai ke tangannya. Darto membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan ibunya meski sedikit bergetar, masih terlihat jelas. Kata-kata dalam surat itu menusuk hatinya. Darto membaca surat itu berulang kali. Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya. Ia teringat bagaimana ia terus menunda-nunda waktu untuk mengunjungi ibunya. Alasan sibuk selalu menjadi tamengnya. Tapi kali ini ia sadar bahwa semua itu hanyalah dalih belaka. Air mata yang jarang muncul di wajah kerasnya kini mulai mengalir. Tanpa berpikir panjang, Darto mengambil telepon dan menghubungi tetangganya yang tinggal di dekat rumah ibunya. Jawaban yang ia terima membuat darahnya mendesir. Rasa bersalah yang sudah menggerogoti hatinya kini berubah menjadi kepanikan. Bagaimana mungkin ibunya wanita tua yang seharusnya ia jaga pergi ke hutan sendirian? Dengan segera Darto meninggalkan segala pekerjaannya dan bersiap untuk pulang ke desa. Di perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang ibunya yang sendirian. Tapi lebih dari itu, ia takut bahwa ia sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahannya. Telah tiba di desa, Darto langsung menuju hutan ditemani oleh beberapa penduduk yang mengenal ibunya. Ia membawa makanan, air, dan selimut berharap bisa menemukan ibunya secepat mungkin. Di sepanjang jalan, ia terus berdoa meski ia sadar bahwa penyesalannya tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah ia lakukan. Hari pertama pencarian itu tidak membuahkan hasil. Hutan terasa begitu luas dan misterius. Setiap suara hewan dan gemerisik daun membuatnya cemas. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia harus menemukan ibunya apapun yang terjadi. Di hari kedua, rombongan pencari mulai menemukan jejak, bekas api unggun kecil, dan beberapa sisa makanan. Mereka yakin bahwa Siti masih berada di dalam hutan. Darto merasa hatinya mulai terbakar oleh campuran harapan dan ketakutan yang membayangkan bagaimana ibunya bertahan di tempat seperti ini, seorang diri tanpa perlindungan. Pada hari ketiga saat Darto berjalan lebih jauh dari rombongannya, ia mendengar suara yang tidak biasa. Suara itu seperti gumaman, berat dan dalam, bercampur dengan suara ranting yang patah. Dengan hati-hati ia mengikuti suara itu, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di bawah pohon besar ia melihat ibunya, Siti, duduk di atas tanah. Di sampingnya seekor orangutan besar duduk dengan tenang, seolah-olah melindungi wanita tua itu. Pemandangan itu terasa seperti mimpi. Darto tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menemukan ibunya dalam keadaan seperti itu. Siti yang sedang berbicara pelan kepada orangutan itu menoleh perlahan. Untuk beberapa saat matanya menatap kosong ke arah Darto, seolah tidak percaya apa yang ia lihat. Namun, ketika ia menyadari bahwa itu benar-benar anaknya, air matanya langsung mengalir. Darto berlari mendekat, berlutut di hadapan ibunya, dan menggenggam tangannya yang dingin dan lemah. Siti hanya menatap wajah anaknya yang basah oleh air mata. Malam itu di bawah cahaya bintang, Darto duduk di samping ibunya. Ia mendengar cerita tentang bagaimana Siti bertemu dengan orangutan yang ia panggil Biru. Tentang bagaimana makhluk itu menjadi teman dan pelindungnya selama ia berada di hutan.
Darto tidak bisa menahan air matanya saat mendengar betapa ibunya merasa lebih dihargai oleh seekor hewan daripada anak-anaknya sendiri. Namun Siti tidak menyimpan dendam. Meski hatinya terluka, ia masih mencintai anaknya. Pagi harinya Darto bersiap untuk membawa ibunya pulang. Namun sebelum pergi, Siti berjalan ke arah Biru yang sedang duduk di atas dahan rendah. Ia membelai kepala orangutan itu dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa syukur. Biru mengeluarkan suara lembut seolah memahami bahwa ini adalah perpisahan. Darto yang menyaksikan momen itu merasa hatinya tersentuh. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjaga ibunya dengan sepenuh hati, agar ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Waktu berlalu setelah Darto membawa Siti kembali ke rumahnya di desa. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang hangat. Meski sesekali terselip keheningan yang mengingatkan mereka pada luka masa lalu. Darto berusaha sekuat tenaga menebus kesalahannya. Ia sering mengajak Siti berbicara, mendengarkan kisah-kisahnya, dan memastikan bahwa ibunya tidak pernah merasa sendiri lagi. Namun tubuh Siti yang sudah renta dan lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Senyumannya tetap ada, tapi napasnya sering terengah-engah dan langkahnya semakin lambat. Darto memperhatikan semua itu dengan hati yang penuh kecemasan. Ia tahu bahwa mereka bersama mungkin tidak akan lama. Pagi itu Siti meminta Darto untuk duduk di sampingnya di teras rumah. Matahari pagi menyinari wajahnya yang penuh dengan garis-garis kehidupan. Ia menatap jauh ke arah pohon-pohon di kejauhan, seolah sedang mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Darto menggenggam tangan ibunya yang kini terasa begitu rapuh. Darto merasa dadanya sesak, air matanya mulai mengalir di pipinya. Tetapi ia mencoba menahan tangisnya agar tidak terlihat oleh ibunya. Malam itu Siti meminta Darto untuk tidur di kamar sebelahnya. Kalau ibu membutuhkan sesuatu, kau bisa langsung mendengar, katanya lembut. Darto menurut tetapi hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Seolah-olah ada perpisahan yang tidak terucap dalam kata-kata ibunya. Di tengah malam, Darto terbangun oleh keheningan yang aneh. Ia segera masuk ke kamar ibunya dan menemukan Siti sedang tidur dengan tenang. Wajahnya terlihat damai, tapi saat ia memanggilnya tidak ada jawaban. Darto mengguncang tubuh ibunya dengan lembut, tetapi tidak ada respon. Tubuh Siti telah dingin. Darto jatuh berlutut di samping tempat tidur, menggenggam tangan ibunya yang tak lagi bergerak. Pemakaman Siti berlangsung sederhana, dihadiri oleh tetangga-tetangga yang mengenalnya. Darto berdiri di sisi makam ibunya dengan wajah penuh duka. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Di antara para pelayat ada suara sunyi yang menyelimuti hatinya, lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah pemakaman selesai, Darto kembali ke rumah. Ia duduk di kursi tempat ibunya biasa duduk, memegang foto keluarga yang dulu sering dilihat Siti. Dalam keheningan itu Darto berbicara seolah ibunya masih ada di sana. Darto menangis tanpa henti. Penyesalannya begitu dalam hingga ia merasa seperti tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa tidak ada harta, tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan waktu yang telah hilang bersama ibunya. Beberapa hari setelah kepergian Siti, Darto memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ibunya pernah menemukan kedamaian. Ia ingin melihat kembali pohon besar tempat ibunya dan Biru sering duduk bersama. Saat ia sampai di sana, ia menemukan Biru duduk di tempat yang sama, memandangnya dengan mata yang penuh pengertian. Orangutan itu mengeluarkan suara pelan, seolah tahu apa yang telah terjadi. Darto mendekat dan duduk di samping Biru. Biru hanya diam, tetapi kehadirannya memberikan ketenangan yang aneh bagi Darto. Di bawah pohon besar itu, Darto memejamkan mata, membiarkan angin hutan membawa pesan-pesan alam yang lembut. Ia merasa ibunya masih ada, hadir dalam setiap hembusan angin dan bisikan dedaunan. Meski rasa kehilangan itu tidak benar-benar hilang, Darto mulai belajar untuk menerima. Ia kembali ke kota, tetapi hidupnya tidak lagi sama. Ia memutuskan untuk lebih sering pulang ke desa, mengunjungi makam ibunya, dan menjaga hubungan dengan saudara-saudaranya. Setiap kali ia merasa rindu, ia akan kembali ke hutan, ke tempat di mana ia merasa paling dekat dengan ibunya. Di sana, bersama Biru ia menemukan kedamaian yang perlahan mengobati luka di hatinya. Kehilangan Siti mengajarkan Darto suatu pelajaran besar. Kasih sayang tidak bisa ditunda dan waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Kasih sayang orang tua adalah anugerah yang tak tergantikan.
Jangan biarkan waktu dan kesibukan membuat kita lupa untuk membalas cinta yang telah mereka berikan. Maafkan diri sendiri, belajar dari kesalahan, dan jadikan setiap detik berharga untuk mencintai mereka yang masih ada di sisi kita. Ketika hati merasa hampa, kembalilah kepada kenangan yang indah. Karena di sanalah cinta sejati akan selalu hidup. Dan cukup sekian dulu alur cerita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.